Jakartans, pengelolaan sampah di kota besar seperti Jakarta merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat dalam menangani sampah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menemukan solusi dalam mengurai sampah organik. Bukan hanya composting, pengolahan sampah organik dapat mempergunakan organisme maggot. Seperti apa maggot? Bagaimana kerjanya? Kita akan kupas tuntas dalam program Ngobrol Tengah Hari bersama saya, Gary Yohanes, dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan para penggiat organisme maggot. Bang Yogi, apa kabar Bang Yogi? Bang Geri, kabar baik. Gimana, sehat Bang? Sehat. Bang, kita kan dari Berita Jakarta TV nih, kita ada program Ngobrol Tengah Hari nih. Kami mau nanya nih Bang tentang maggot Bang. Siap. Maggot yang untuk mengurai sampah organik. Bang, gimana sih Bang sebenarnya proses pemilahannya tuh Bang? Iya. Nah, tahun lalu Pemprov DKI ya mengeluarkan satu peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020 tentang pengolahan sampah lingkup rukun warga. Nah, di situ tuh idealnya warga itu milah sampah dari rumah, kemudian diolah di lingkup RW-nya begitu. Nah, ada 4 jenis pilahan yang harus kita pilah dari rumah. Pertama, sampah mudah terurai, itu sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur, itu bisa kita olah dengan composting atau dengan biokonversi maggot di lingkungan RW kita. Yang kedua, sampah material daur ulang. Ini seperti karton, logam-logaman, plastik begitu. Itu bisa kita pilah di rumah, kita tabung di bank sampah di RW kita juga. Nah, yang ketiga nih, sampah residu seperti sisa pembalut, bekas pampers bayi begitu. Itu kan tidak bisa diolah lagi lebih lanjut. Itu nanti dipilah, dikirim ke TPS, kita olah di TPST Bantar Gebang untuk kita kembalikan ke alam dengan aman gitu. Nah, yang ketiga yaitu sampah B3 rumah tangga atau bahan berbahaya beracun rumah tangga. Kalau sekarang mungkin ada masker bekas, APD bekas, terus sisa spray obat nyamuk misalnya, lampu-lampu begitu, itu dikumpulkan di pilah khusus, nanti kami Dinas Lingkungan Hidup yang akan mengolahnya lebih lanjut. Begitu. Jadi kuncinya kita pilah dari rumah. Bang, kalau untuk setelah diproses pilah nih, nah penanganan untuk sampah organiknya itu seperti apa Bang? Nah, tadi kan ya sampah organik kita tuh banyak banget ya, 55-60% kita tuh sampah organik. Kan sayang banget kalau kita kirim semuanya ke Bantar Gebang kan, dengan ribuan truk sampah itu. Mendingan itu kita olah di sumber. Tadi dengan kompos, tapi kompos mungkin ada kekurangannya gitu. Kompos laju reduksi sampahnya sedikit gitu. Jadi kalau sampahnya tadi tingginya segini gitu, paling jadi kompos tetap segini kan. Dia butuh lahan yang lebih luas. Kemudian kita sekarang membudidayakan biokonversi maggot. Nah, maggot itu tuh fase larva dari black soldier fly gitu. Jadi itu lalat yang baik lah begitu. Nah, Bang, kalau untuk di sini, di wilayah sini tuh ada nggak sih masyarakat yang menjadi penggiat untuk penggunaan maggot untuk mengurai sampah organik itu Bang? Ada. Yuk kita lihat. Boleh. Mari Bang. Yuk. Kita lihat inti maggot. Nah ini ada Mas Danang. Mas Danang ini penggiat maggot gitu. Yang seperti beliau ini ada 2.743 orang tersebar di semua RW sebagai tenaga pendamping penangkap Pergub 77 gitu. Nah, beliau akan menjelaskan tentang budidaya maggot. Mas Danang, saya izin ya, ingin mengetahui tentang maggot nih. Mari silakan. Mas Danang, saya terima kasih nih sudah boleh diajak ke tempat budidaya ini nih. Kalau untuk penyesuaian tempat membuat budidaya gini, dengan keterangan tadi dari Pak Yogi bahwa nanti akan dikembangkan sampai tingkat RW, kecamatan sampai RW. Kalau untuk lahannya itu seperti apa yang dibutuhkan oleh tingkat RW itu? Nah, kalau kita bicara programnya Dinas Lingkungan Hidup, yang ada inti dan plasma, yang di tingkat RW itu kan tingkat plasma. Dia tidak membutuhkan lahan yang besar. Jadi lahan sekecil apapun, bahkan di depan rumah pun bisa untuk membudidayakan maggot ini. Gitu. Jadi tidak perlu lahan yang besar ya? Nggak perlu lahan yang besar, kecuali inti. Karena inti butuh tempat budidaya seperti ini, dan insektarium untuk tempat lalatnya. Boleh cerita sedikit nggak sih siklusnya itu Mas Danang? Dia punya berapa sih istilahnya, dia punya mulai dari larva, kemudian pupa, atau mungkin tadi sampai itu tuh Mas Danang bisa cerita nggak ada berapa
jenjang waktunya mereka itu. Dan kadang-kadang kan bisa jadi manfaat semua tuh. Iya, jadi Ah. secara garis besarnya BSF itu punya siklus hidup selama 40 hari. Jadi dari mulai lalat, dia sampai 7-14 hari hidup, dan lalatnya ini nggak makan. Dia hanya minum. Oh. Jadi kenapa BSF ini aman, dia bukan vektor penyakit. Jadi dia nggak akan hinggap di makanan-makanan fresh. Dia hidup hanya di sampah. Lalatnya sendiri. Lalatnya sendiri. Iya, lalatnya sendiri. Nanti di usia hidupnya dia sampai 14 hari, dia akan mencari pasangan. Setelah dia kawin, jantannya akan mati. Nanti betinanya mencari tempat bertelur, setelah itu dia mati. Telurnya kita ambil, kita pindahkan dari insektariumnya ke tempat budidaya ini untuk ditetaskan. Gitu. Jadi saat perbandingannya itu 1 gram telur kurang lebih bisa menjadi sekitar 1 kilo maggot. Gitu. Nah, siklus dari 0 kita menyebutnya dol. 1 dol, 2 dol itu day of life. Jadi dari mulai dia penetasan itu sekitar 3 hari. Nanti usia produktifnya dia itu bisa sampai 14 hari. Jadi saat dia mencerna makanan itu sekitar 14 hari dari semenjak dia menetas. Nanti dari 14 hari dia akan menjadi prepupa, menjadi pupa, dan akan menjadi lalat kembali itu sekitar 3 minggu. Gitu. Itu siklusnya. Untuk tempat budidaya seperti sekarang nih Mas, berapa sih yang Mas bisa hasilkan untuk yang maggotnya itu berapa kilo atau berapa dalam telur? Yang putih itu, yang putih untuk ya, makan itu. Kalau untuk besar banyaknya itu tergantung dari banyak telur yang dihasilkan. Gitu. Semakin banyak telur yang dihasilkan, akan semakin banyak maggot larva yang dihasilkan. Kalau di sini kapasitas perharinya untuk mereduksi sampahnya itu sekitar 100 kilo. Sudah sampai 100 kilo? 100 kilo per hari untuk sampah organiknya. Sampah organiknya? Iya, betul. Yang dipakai untuk makanan ini ya? Untuk makan ini. Ya, ini untuk kapasitas sekitar 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter? Ya, ruangan ini 3 kali 3 meter bisa mereduksi sampah sekitar 100 kilo per hari. Berarti keuntungannya lumayan banyak dong. Satu, sampah yang organik sudah berkurang. Kedua, ada juga keuntungan lain nggak sih, seperti apa itu selain sampah berkurang itu? Iya. Nah. Untuk sampah pasti berkurang dibanding ini metode baru. Betul. Untuk mereduksi sampah organik. Keuntungannya ada banyak. Di siklusnya BSF ini semuanya tidak terbuang. Dari mulai lalatnya dia mati, bisa diolah juga untuk jadi pakan. Lalu dia menjadi larva, jadi maggot. Maggotnya itu bisa buat pakan ternak seperti ayam, bebek, bisa juga buat pakan ikan seperti ikan lele. Gitu. Dan maggot ini menghasilkan kasgot, kompos maggot. Jadi sampah organik yang dimakan, dia akan dikeluarkan dari itu menjadi pupuk kompos. Nanti setelah dia jadi prepupa, cangkangnya pun masih bisa dijadikan buat pakan dengan metode khusus. Jadi siklusnya BSF ini dari lalat, telur, larva, maggot dewasa, prepupa, pupa, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang dibuang. Oh, sangat berguna sekali ya. Betul. Bisa jadi pupuk. Betul. Kemudian dia punya larva juga bisa jadi makanan ternak ternak. peliharaan. Ya, betul. Dan sepertinya saya dengar berarti ada nilai ekonomis ya dong? Betul. Betul. Jadi dengan adanya biokonversi Black Soil Sulfide, warga masyarakat itu selain diminta untuk memilah sampah, menghabiskan sampah organik yang notabene terbesar sampahnya, ada nilai khusus juga. Ini tadi, jadi nanti selain dia budidaya di rumah, dia bisa buat pakan ikan, akhirnya dia buat kolam ikan, circular ekonominya itu nanti berjalan sendiri. Gitu. Boleh dibuka nggak sih sebenarnya nilainya itu kalau untuk makanan ikan, untuk kayak contohnya dia bikin lele, atau mungkin untuk makanan ayam apa tuh, ada harga-harganya nggak sih sebenarnya? Kisaran-kisarannya aja sih. Kalau untuk maggot basah, itu kisaran di angka 7.000 sampai 9.000 per kilo. Bahkan ada yang 10.000 per kilo. Oh ya? Tapi kalau untuk yang kering, biasanya dia per gram. 250 gram itu bisa sekitar 50 ribuan. Wah, jadi masyarakat yang mengembangkan budidaya maggotnya tingkat RW, dia mendapat keuntungan juga ya, keuntungan finansial juga berarti ya? Betul, betul. Jadi banyak plusnya sebenarnya dengan adanya BSF.
Terima kasih banyak Mas Danang untuk ininya. Saya izin pamit dulu ya. Sama-sama Pak Kiri. Terima kasih. Bang Yogi, kalau masyarakat ingin bergabung untuk menjadi penggiat Magot sendiri, bagaimana tuh ceritanya? Nanti bisa komunikasikan dengan PRW-nya karena kewajiban RW di Jakarta itu untuk membuat bidang pengolahan sampah. Salah satunya pengurangan sampah dengan Magot ini gitu. Bang, saya jadi banyak belajar nih Bang. Tentang Magot, tentang pengembangannya. Saya terima kasih banyak nih Bang untuk bagi-bagi sharing ilmunya nih. Iya. Ya, saya mau pamit dulu ya Bang ya. Terima kasih banyak nih Bang. Oke, di rumah mulai milah sampah ya. Baik Bang. Oke. Terima kasih Bang. Jakartans, Magot terbukti sangat efektif dalam mengurai sampah organik. Jadi bagaimana? Apakah Anda ingin mengolah sampah Anda sendiri? Demikian ngobrol tengah hari kali ini. Tetap laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari mobilitas yang tinggi. Saya Gary Yohanes, sampai jumpa.